Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Di sebelah saya sudah ada Mitsubishi X-Force. Dia ini meluncur untuk menggantikan Mitsubishi Outlander yang sudah tidak lagi dipasarkan di Indonesia. Dan dia langsung bertemu dengan para rival-rivalnya, antara lain Honda HR-V, ada Toyota Yaris Cross yang bensin, kemudian ada Hyundai Creta, ada Wuling Almas, kemudian ada MG ZS, serta Suzuki Grand Vitara. Nah, sekarang kita kepingin lihat sih, menurut pendapat saya ini ya, tampangnya ini keren banget loh. Keren banget, dan ada unsur gagahnya. Kalau kalian bisa lihat ini jenongnya di bawah ini mengesankan kalau mobil ini benar-benar tangguh. Seperti biasa menggunakan grill trapezoidal, dan ini lampunya yang membuat saya seneng banget sih. Ini lampunya kelihatan sporty banget dan futuristik banget. Ini sudah pakai dual projector. Dia bentuknya T-shape dan ada garis-garis ke bawah. Kok mengingatkan saya akan mobil China ya? Tapi oke lah. Ini bentuknya keren banget, DRL-nya gede banget dan bisa bergantian dengan lampu sein. Untuk lampu nggak usah ditanya, semua teknologinya menggunakan lampu LED. Untuk bagian tengah ini tambahan ya, tulisan X-Force. Tapi dengan adanya tambahan ini kok membuat mobil ini semakin terkesan lebih sporty, lebih maco. Gimana pendapat kalian? Kalau kita lihat bagian atas, di bagian kaca, memang sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan radar-radaran. Cuma nanti akan saya kasih tahu, ada sedikit radar-radaran yang menggantikan rasa kangen kalian akan seperti sensing-sensingan atau ADAS. Kap mesinnya ini berat sih, masih pakai tongkat seperti ini. Ruang mesinnya seperti ini. Dia menggunakan mesin yang sama dengan Mitsubishi Expander Cross atau Nissan Livina. Nissan ya, ini Mitsubishi loh. Ya, lanjut. Mesinnya agak kotor ya, ini kita dapat mobil pinjaman dari Sunstar Motor Ayani, jadi tolong diabaikan. Ini mobil test drive, agak kotor dikit, oke lah ya. Tapi yang saya suka, dia ini sudah ada cover mesinnya, jadi nggak terlalu kelihatan yang blong-blongan gimana, masih cukup rapi. Mesinnya ini menghasilkan tenaga 104 PS dengan torsi maksimal 141 Nm, menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi CVT ya, jadi nggak ada pilihan transmisi lainnya. Untuk kap mesinnya sendiri ini sudah rapi, ini sudah ruang mesinnya sudah dicat, sudah ada peredam juga. Di bagian samping ini terus terang adalah bagian yang paling saya suka di antara seluruh bagian mobil ini. Kalian bisa lihat ini standnya bagus banget sih, ground clearance-nya tinggi, velgnya ini juga nggak kelihatan kegedean atau kekecilan, rasanya pas, sporty, ditambah lagi dengan garis-garis bodi yang berlekuk-lekuk, terutama di bagian belakang ini ya, ini berotot banget rasanya. Di bagian atas juga dia agak mengotak sehingga mengesankan kalau ini adalah SUV sporty yang tangguh. Untuk velgnya sendiri dia pakai warna dual tone, dibalur dengan ban 225/50 ring 18. Untuk bagian depan dia sudah menggunakan rem cakram, di bagian belakang tentunya juga sudah cakram. Hill start assist auto hold sudah menjadi standar di mobil ini, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem kestabilan yang dinamakan Active Yaw Control, yang membuat mobil ini akan lebih stabil ketika di jalan yang menikung, terutama kalau kalian menyetirnya agresif. Sudah ada cladding-cladding hitam, plus saya sukanya ini ada aksen-aksen warna abu-abu, jadi nggak full hitam ya. Bagus banget sih ini. Sudah keyless juga. Kemudian kuncinya seperti ini, seperti Expander juga, tapi di sini ada ketambahan untuk membuka power tailgate. Beralih ke bagian belakang sini, pilar C ke belakang. Kok saya rasanya melihat ini kok mirip-mirip kereta ya, tapi ya kesamaan model itu bisa saja terjadi meskipun secara nggak sengaja ya. Sudah ada beberapa model yang seperti itu. Kalau mau contoh seperti Innova Reborn dan Suzuki R3, bagian lampu depannya kan mirip-mirip, tapi dia nggak ada kayak kerjasama atau contek-contekan model, nggak ada. Jadi kemiripan model itu bisa saja terjadi, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Bagian belakangnya juga nggak kalah atraktif dibandingkan dengan bagian depan. Kalau kalian bisa lihat ini secara keseluruhan, bagian belakang ini seperti merefleksikan wajah di bagian depan. Lampunya masih T-shape, ada garis-garisnya. Semua lampu di sini sudah berteknologi LED, sudah ada rear defogger, wiper belakang, high mount stop lamp, dan yang saya suka, kalian kalau bisa lihat ini, spoiler atasnya ini seperti berlekuk-lekuk, plus dengan atapnya itu seperti berlekuk-lekuk seperti mobil sport kayak Lamborghini ya. Apa saya yang salah ya? Tapi yang pasti ini keren banget sih, sporty banget.
antena juga sudah shark fin. Di bagian belakang, bagian bawah lagi-lagi merefleksikan bumper depan bagian bawah. Cuma kalau di depan itu fog lamp, di belakang ini reflektor. Sudah ada 4 titik parking sensor yang terintegrasi bagus. Nah, saya tadi kan bilang, mobil ini memang belum dilengkapi ADAS, tapi ada sesuatu yang bisa menggantikan kerinduan kalian akan ADAS ya. Di balik bumper belakang ini, dia ada tambahan sensor gunanya untuk blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Meskipun tidak ada ADAS, tapi sudah ada fitur yang cukup berguna dan pastinya terpakai. Untuk bagasi mobil ini termasuk lega ya. Bahkan saya melihat ini salah satu yang terlega di kelasnya. Mungkin karena mobil ini bodinya paling gambot di antara para rivalnya. Jadi mobil ini memiliki panjang kurang sedikit lagi, kurang 10 mili, itu 4,4 meter, lebarnya di 1,8 meteran, tingginya 1,6 meteran, dan wheelbase-nya 2650 mm. Selain bagasi yang seperti ini, kalian kalau misalkan bawa barang yang agak tinggi, bagasi ini juga bisa direndahkan lagi. Di bagian bawah juga masih ada ban serep. Mobil zaman sekarang ya masih ada ban serepnya, itu juga cukup langka ya, tapi mobil ini masih pakai ban serep. Kalau masih kurang besar lagi, kalian bisa ratakan jok baris depan, pembagiannya 40-60. Oh ya, di bagian atas ini juga sebetulnya ada penutupnya model seperti kain ya. Jadi nggak bisa dimuatin barang, tapi bisa kalian lipat dan kalian simpan di bagian bawah. Di bagian samping ada lampu yang sayangnya masih warna kuning seperti ini. Kemudian ada hook. Serta di bagian sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkrak yang rapi. Seperti ini posisi duduk di baris belakang Mitsubishi X-Force. Bisa kalian lihat, ini jok depan sudah saya posisikan, posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm. Posisi jok ini paling tegak. Kita masih dapat 4 jari, kaki masih jauh bisa molos ke dalam. Untuk headroom ini memang agak mepet, kemungkinan cuma sisa sekitar 3 jari. Tapi ingat, ini adalah posisi yang paling tegak dan masih bisa kalian rebahkan lagi. Ini posisi yang cukup nyaman, ada 4 jari. Dan kalau kita rebahkan yang paling rebah, wah ini santai banget sih ini. Ruang kepalanya sih 5 jari ini. Dan ini adalah compact SUV dengan posisi duduk paling rebah, paling nyaman yang pernah saya duduki. Honda HR-V nggak bisa di-recline, Toyota Yaris Cross bisa di-recline, tapi tidak serebah ini. Oke, kita kembali bahas mobil ini. Di bagian tengah sini dia ada armrest yang bisa kita turunkan seperti ini. Dan ini armrestnya ini bener-bener besar loh ini. Kalau kalian bisa lihat, meskipun mungkin ada minuman di tengah, samping kiri kanan ini kita masih bisa naruh tangan. Ini benar-benar armrest yang wah proper banget sih. Dan kalau kalian sudah begini, mobil ini jadi ala-ala captain seat untuk jok baris belakangnya. Sudah dilengkapi dengan 3 headrest yang adjustable. Untuk seatbelt juga semuanya 3 titik. Atapnya ini memang sedikit membuat klaustrofobik ya, warnanya hitam dan dia nggak ada panoramik. Cuma menurut saya itu nggak masalah sih, karena kalau kalian ada panoramik sunroof di Surabaya yang panas kayak gini, kapan sih kalian pakai? Plus kalau kalian ada sunroofnya, berarti kalian tambah biaya perawatan. Jangan sampai karetnya bocor ataupun salurannya tersumbat, karena itu bisa membuat kebocoran di dalam mobil. Joknya sendiri ini sudah dilapisi bahan kekulitan, cukup empuk dan ada stripnya seperti ini, seperti kebanyakan Mitsubishi, kayak Mitsubishi Expander juga seperti ini. Sudah isofix. Duduknya ini enak sih, menyangga paha dengan baik juga. Di bagian depan kita dapat AC 2, meskipun ini hanya nggak bisa ngatur kecepatan AC-nya, kita ikut dari depan, tapi sudah cukup membantu untuk menghilangkan panas di belakang. Ada charging USB Type A dan Type C, ada seat back pocket, dan di atas ini ada tempat kecil ini untuk handphone ya. Yang saya suka dari mobil ini, sebetulnya itu bentuk door trimnya itu bagus banget sih, ada aksen-aksen diamondnya. Cuma sayangnya setelah saya pegang ternyata ini adalah plastik keras, jadi rasa mewahnya itu agak berkurang. Kemudian untuk power window ini juga saya suka. Ini dia modelnya floating, bagus banget sih ini, jarang ada yang kayak gini. Cuma sayangnya untuk yang bagian belakang ini nggak ada ambient slide-nya. Coba kalau disamakan dengan bagian depan, ada ambient slide-nya akan terlihat
lebih cantik lagi. Door pocketnya juga sudah ada bottle holder, dan speakernya dia sudah menggunakan speaker Yamaha yang tadi saya sudah coba, itu suaranya enak banget sih, untuk treble-nya itu enak banget. Hand grip model retract, sudah ada hook kiri kanan. Yang disayangkan adalah lampu tengah ini. Kenapa mobil yang sudah semodern ini lampunya semua sudah LED di bagian luar, kenapa kok bagian dalamnya masih menggunakan lampu kuning seperti ini, seperti yang di bagasi. Ya, ini bagian depan kita nyalakan dulu biar nggak panas. Asik deh. Nah, seperti bisa kalian lihat, layarnya ini gede banget, 12,3 inci, dan instrumen klasternya ini juga sudah digital yang keren banget. Kalau sudah seperti ini kayak nyetir pesawat gitu ya. Ini aviasi seperti pesawat, banyak informasinya di sini seperti akselerasi, vakum untuk injeksinya, terus torsinya berapa. Banyak banget sih yang bisa kalian lihat, ada G-meter juga. Nah, ada satu hal yang tadi menggelitik saya sih. Di sebelah ini ada tongkat kecil, ini untuk central lock seperti mobil-mobil zaman tahun 80-90, tapi mulai kayaknya mulai ngetren lagi di mobil-mobil zaman-zaman sekarang ini. Oke lah, saya nggak masalah. Jadi kita gampang ngelihatnya ini mobil sudah terkunci atau belum. Setirnya sendiri ini dilapis kulit, dia modelnya seperti punya expander. Cuma waktu nyetir seperti ini saya ada merasakan sedikit keanehan, ternyata benar. Ini setirnya nggak senter di tengah tapi agak miring ke kiri. Kok bisa tahu? Pertama, ini kalau kita lihat seperti ini jaraknya lebih dekat ke tangan kiri. Kemudian di jok ini di tengah-tengah ini ada garisnya, dan ini ada aksen silver ya. Itu nggak pas di tengah. Jadi dia agak geser ke kiri sedikit. Setirnya ini agak miring sedikit sih. Untuk urusan tombol-tombol di setir, sebelah kanan ini untuk cruise control meskipun masih belum adaptif. Sebelah kiri kalian bisa untuk ngatur instrumen dan juga untuk ngatur layar di samping kiri ini. Dimmer juga sudah bisa diatur, di sini ada tombolnya. Kemudian yang agak mengganggu buat saya adalah modelnya ini. Ini memang nggak menghalangi pandangan sih, cuma ini framenya menurut saya kebesaran. Andai kata bisa dikecilkan sedikit gitu mungkin akan lebih manis ya, tapi soal selera lah ya. Untuk bagian power window ini saya suka, dia floating modelnya dan ada ambient slide-nya. Yang all auto hanya sebelah kanan aja. Kemudian lampu dia sudah auto, untuk wiper dia juga sudah auto. Dashboard masih kebanyakan plastik keras, tapi dia sekarang sudah menyematkan bahan fabric di sini, jadi ada empuk-empuknya dikit lah. Cuma saya rasa karena ini warnanya terang pasti akan cepat kotor ya. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka yang ada ambient slide-nya. By the way, ambient slide-nya nggak bisa diganti warnanya. Dan ini warnanya agak beda ya. Kalau atas hitam, ini seperti krem, ini agak mocha gitu ya. Kok gimana ya? Agak kurang terkesan mewah ya menurut saya. Tapi itu soal preferensi lagi. Di bagian bawah sudah ada glove box yang soft opening, ukurannya juga nggak terlalu gede. Ala-ala mengambang. Memang konsol tengah ini tinggi, ada tempat penyimpanan di kiri dan di sebelah kanan, tapi sayangnya dia tidak tembus. Nah, untuk AC-nya ini ada hal yang menarik. Saya suka banget. Di sini tuh masih tersedia tombol-tombol fisik yang banyak banget. Dan ini sangat memudahkan ya, ketika kita mau setir misalkan kita tinggal menghafalkan ini aja, menghafalkan nomor berapa gitu untuk membesarkan mengecilkan AC. Jadi kalian itu bisa fokus nyetir, nggak kayak mobil-mobil sekarang yang semuanya harus diatur via capacitive touch ataupun via layar. Dan ketika kita mengubah mode di AC sini, di sini sudah ada layarnya, tapi di layar tengah ini juga tampil. Menurut saya sih oke banget sih, ini saya suka banget. Masih ada tombol-tombol fisik seperti ini dan sudah climate control, pengaturan arah semburan lengkap, ada front defroster dan rear defogger. Ada menu yang unik di sini, ada nano E. Oke, nano sudah biasa. Ada mode dry. Jadi mode dry ini berfungsi ketika kalian misalkan keringetan atau kalian terkena hujan. Di mode dry ini akan membuat kelembapan di dalam kabin berkurang, jadi dirubah menjadi agak kering sehingga baju kalian atau tubuh kalian menjadi cepat kering ya. Terus ada Max Cool, meskipun ini sudah
climate control, ada autonya, dia juga ada max cool buat kalian-kalian yang malas untuk mencet-mencet gitu ya. Terus ada yang menarik, ini baru pertama kali saya ketemu di mobil ya. Ada memori. Jadi kalau kalian misalkan ubah-ubah modenya, suhunya kalian ubah-ubah, terus kalian lebih cocok dengan mode yang biasanya kalian pakai, kalian bisa tinggal pencet memori, dia akan kembali ke setelan yang kalian sukai. Wow, keren banget sih. Untuk layar di tengah ini juga informasinya banyak banget, ada widget-widget seperti ini. Kemudian kalau kalian masuk ke dalam ini juga banyak menunya. Sudah Android Auto dan Apple CarPlay kalian bisa lakukan dengan cara colok kabel atau wireless, semuanya sudah bisa. Dan di samping kiri kanan ini ada layar, ada gambar-gambar ini untuk shortcut. Seperti untuk multimeter, kalian tinggal pencet ini, langsung keluar seperti ini. Ini kalian bisa lihat, wow, ini ada attitude, ini pergerakan mobil kalian seperti apa, driving score kalian seperti apa, fuel ekonominya seperti apa. Wow, ini bisa dilihat semua sih ini. Wow, keren. Dan ada memorinya loh. Ini ada hari ini, ada bisa tahunan, ada harian. Wow, keren. Ini gimmick tapi keren banget sih. Tapi nggak sepenuhnya gimmick sih kalau saya bilang, ini kepake sih. Jadi kalian bisa melihat gimana cara kalian pakai mobil itu ekonomi atau agresif atau gimana. Terus ada juga ini adventurous, kalian bisa lihat kemiringan mobil kalian, ada lokasinya kalian loh ini. Ada ya sumbu lintangnya, ada kompas. Wow. Kemudian ada ini, kalian bisa lihat putaran setir, terus aktif yaw control bisa kalian lihat di sini. Wah. Terus nah ini torsi, RPM bisa kalian lihat di sini, acceleration. Wow, keren sih. Ini menurut saya sih bukan cuma untuk ini ya, bukan untuk gimmick aja ya. Kalian bisa ngontrol mobil kalian ini. Battery voltage pun juga bisa ditampilkan di layar ini. Wow, keren. Untuk di bagian layar tengah ini sudah digital dan bisa kalian ubah-ubah. Cuma 2 tampilan aja sih. Cuma saya lebih suka yang seperti Pajero Sport ini. Kemudian kalian juga bisa ngelihat informasi yang lain-lain juga, seperti seberapa irit, kemudian ada trip A, trip B, volume, navigasi, dan macam-macam lah ya, seperti itu. Oke, kita sekarang sebelum ke bagian tengah. Buat kalian para cowok, kalian pasti suka mobil ini. Ini fitur yang jarang banget sih. Setahu saya dulu adanya di L300 dan belum pernah saya temui lagi. Di sini ada AC selangkangan loh. Buat kalian yang selangkangannya nggak mau kepanasan, kalian bisa beli mobil ini, lebih sehat juga kan. Kemudian di bagian tengah ini sudah ada tempat penyimpanan terbuka sekaligus wireless charging. Ada 12 volt socket, ada colokan USB Type A dan Type C. Ini persneling kayaknya kenal deh ya. Ya memang mirip kayak punya Expander, kayak punya Livina, modelnya seperti ini. Mode sport ada di samping sini. Di sini ada drive mode. Kalian bisa lihat drive mode-nya di layar juga. Ini ada normal, wet, gravel, mud. Itu bisa kalian atur di tombol ini. Bagus banget, ada shortcut-nya. Untuk parking brake juga sudah parking brake jari. Sudah ada 2 cup holder. Sudah ada armrest, ini dilapisi kekulitan. Cukup empuk. Di bagian dalam ada konsol box yang cukup besar dan ada AC-nya. Ini ada puterannya. Jadi kalian bisa mendinginkan minuman di dalam sini. Bentuk joknya ini saya suka banget sih. Rasanya keker banget. Jadi cocok buat SUV seperti ini. Plus ada garis tengahnya seperti Expander Cross ya. Cukup empuk sih. Posisi duduknya juga enak. Untuk punggungnya ini juga enak ya. Wow, oke sih, keren. Di bagian atas, sun visor kiri kanan sudah ada card holder, sudah ada vanity mirror plus lampu. Kenapa lampunya beda sendiri ya? Lampu kabin semuanya kuning seperti ini, tapi sun visornya lampunya sudah putih. Why kok enggak semuanya Mitsubishi? Why? Di bagian tengah ini juga ada layar kecil, ini untuk petunjuk seatbelt belakang ya. Kayak Mercy W124 deh. Ada tempat kacamata juga. Ya nggak tahu kenapa ini kok cukup sering nyantol seperti ini. Semoga hanya di mobil tes ini. Dan ada satu lagi yang mengurangi rasa mewah di mobil ini. Speakernya sudah Yamaha, sudah ada aksen black piano, bagus sih. Semoga kejadian ini hanya di mobil tes ini aja. Tadi saya nggak sengaja megang ini. Ini kenapa bisa goyang seperti ini ya? Ini mobil baru loh.
kilometer mobil tes ini baru 10.400-an. Tapi kenapa ini goyang? Dan tidak hanya sebelah kanan, yang sebelah kiri juga goyang. Semoga hanya mobil tes ini aja ya. Karena pembuatan yang lainnya juga sudah solid sih. Cuma memang sih materialnya ini agak kurang mewah gitu ya. Plastiknya agak kurang mengesankan kemewahan. Ya mumpung kita lagi bersama dengan Mitsubishi X-Force, rasanya kan nggak afdol gitu kita kalau nggak tanya-tanya mengenai Mitsubishi X-Force ini lah. Kebetulan ada kawan-kawan dari pihak Mitsubishi Sunstar Motor, mungkin bisa dibantu masuk ke layar. Oke, sore, apa kabar? Baik ya. Dengan Mbak siapa bisa disebutkan namanya? Namanya dia Sales Jujur ya. Oke, nah ini mungkin kita lagi ngetes-ngetes gini, terus ada teman-teman yang tertarik nih mungkin dengan mobil ini. Kira-kira di mobil ini ada promo apa? Misalkan biaya jasa servis atau mungkin DP ringan atau sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Kemudian harus kontak ke siapa? Mungkin ada sosial media, bisa disebutkan. Kalau untuk DP minimnya bisa dari DP 5% ya. Terus untuk leasing-leasing yang lain atau bank-bank yang lain bisa dapat free cicilan 2 kali. Ya toh selama 5 tahun. Dan untuk DP minimnya bisa sampai 30 jutaan aja untuk X-Force ini. Kontak selanjutnya bisa ke dia Sales Jujur dengan nomor 0822 5735 5186. Terima kasih. Ada sosial media? Oh, untuk sosial medianya bisa ke Instagram @dias_sales_jujur, dan untuk YouTube-nya bisa ke Dias Sales Jujur Mitsubishi, atau TikTok-nya juga Dias Sales Jujur Mitsubishi sama. Nah itu jangan lupa ya, di follow, dilihat, di subscribe juga. Oke, thank you. Saya lanjut review lagi. Thank you. Ya teman-teman, kita udah bawa X-Force ini putar-putar dikit. Ya sorry, silau banget sih ini. Jadi yang saya rasakan pertama, ini posisi mengemudinya ini sudah saya atur yang paling rendah, tapi ini masih cukup tinggi sih menurut saya. Memang seperti kayak di Expander atau Expander Cross itu kan posisi duduknya tinggi ya. Tapi itu bukan hal yang jelek, karena kalian bawa sebuah SUV, jadi harus ada kesan gagahnya. Dengan posisi duduk seperti ini, kalian bisa merasa cukup tinggi di jalanan. Kap mesin ini juga kelihatan, apalagi lihat kontur kap mesin, sepertinya kalian membawa mobil yang tinggi dan gagah gitu ya. Visibilitas depan tidak ada masalah, visibilitas samping nggak ada masalah, di belakang memang agak sedikit kecil. Cuma ini kita masih kena macet ya. Kepengen tahu sih rasanya itu kalau mobil ini kan ada active yaw control. Kita kepengen siksakin mobil ini nanti kalau sudah dapat jalan yang lurus dan sepi. Untuk kekedapan kabin ini boleh saya bilang standar sih. Suara-suara luar masih masuk tapi dalam batas wajar. Suara kolong tadi saya rasakan lebih oke dibandingkan dengan peredaman suara mesin. Suara mesin di atas 2000 rpm mulai terdengar masuk. Terus tadi sempat kita tarikin sedikit sih, ini kita berlima, masih cukup kerasa tarikannya. Kemudian transmisi CVT-nya seperti biasa masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu natural ya. Ketika kalian becek habis di mode sport, dia kayak nahan di RPM tinggi. Audio tadi kita sudah coba, itu suaranya enak banget, treble-nya kedengaran, suara penyanyinya jelas banget, musiknya apalagi kalau kalian suka musik yang slow-slow gitu, enak banget sih ini. Memang sih Yamaha. Tadi saya juga ada kelupaan ini ya, jelasin sedikit yang di bagian atas. Ini spion tengah ini sudah elektrokromatik, jadi kalian tidak perlu takut kalau di bagian belakang ada yang ngedim, dia akan meredup secara otomatis. Untuk posisi mengemudinya ini menurut saya oke, cuma memang setirnya ini kalau kalian tidak terbiasa, ini memang agak miring ke kiri, nggak center di tengah, tapi sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik, jadi ini sudah cukup oke menurut saya. Posisi duduk ini ya seperti yang saya tadi bilang cukup tinggi, dan pengaturannya ini semuanya masih manual ya. Yang agak menjadi catatan itu untuk pengaturan ketinggian joknya, ini mirip seperti Expander atau Livina, jadi dia model putar. Dan yang
naik turun ini cuma dudukan dari jok ini aja. Jadi kalau kalian naikkan paling tinggi itu joknya seperti agak maju. Ketika kalian turunkan yang paling rendah itu sepertinya agak mendelep ke dalam, sehingga kalian bisa lihat ini paha tertopang dengan baik sih. Cuma memang agak kurang, rasanya agak kurang panjang dikit aja sih. Cuma itu aja yang menjadi catatan. Saya lebih suka meskipun manual pengaturannya itu yang biasa model pompa. Oh ya, by the way, ini kita sudah nemu jalan yang sepi dan lurus. Seperti biasa kita mau menguji kestabilan mobil. Ini seperti biasa ya, kecepatannya 40 km per jam. Ini bakal kita siksakin sedikit. Depan sudah aman, belakang aman, kita siksakin. Oke, cukup. Bohong kalau bilang nggak ada limbung. Masih ada limbung, tapi ini mobil terkontrol banget sih. Bener-bener masih terkontrol ini. Jadi rupanya sistem kestabilan Activia Control ini bener-bener membantu banget sih. Saya merasakan ban itu sepertinya masih menempel banget sih di aspal. Cuma ini kita nggak coba secara ekstrim ya. Mungkin kalau secara ekstrim kalian bisa lihat di sini. Di layar itu ada ini untuk Activia Controlnya. Tapi ini Activia Controlnya masih belum bekerja. Tapi mobilnya terkontrol banget. Untuk suspensinya sendiri, ini yang kita rasakan kalau kalian melewati jalan yang bergelombang gitu ya. Dia terasanya cukup empuk. Tapi kalau kalian lewat jalan yang keriting atau seperti speed bump, itu agak terasa keras ya. Memang suspensinya ini agak stiff kalau saya bilang. Kita tadi juga melewati polisi tidur, beberapa polisi tidur, itu yang saya rasakan juga agak stiff. Tapi keuntungannya dia nggak bouncy, jadi dia nggak mantul-mantul. Mantap sih ini. Apalagi ini kan ground clearance-nya tinggi ya. Kalau setahu saya ini yang tertinggi di kelasnya dengan 222 mm. Jadi kalian butuh karakter suspensi seperti ini untuk menjaga kenyamanan dan kestabilan mobil. Oh ya, by the way, ini kita berlima. Kita ditemani dari teman-teman Sun Motor. Tapi dapat saya pastikan nggak ada intervensi dari pihak Mitsubishi sedikit pun. Apapun yang kalian lihat di video ini, apapun yang kalian dengarkan, itu semua berasal dari pendapat pribadi saya. Seperti pengetesan standar Chips Channel, kita bawa mobil ini ke jalan yang sempit. Kita kepengin ngerasain mobil ini kan lebarnya 1,8 meter. Gimana rasanya kalau kita bawa di jalan yang sempit. Dan surprisingly, meskipun mobil ini nggak ada kamera 360, bawanya gampang banget sih. Pilar A ini nggak tebel, jadi lihat serong ini gampang. Meskipun untuk spionnya ini masih di mount di body, tapi untuk lihat ke samping ini juga masih enak loh. Ternyata masih ada celah yang cukup besar, ini bantu banget sih. Ini kalian bisa lihat dari tadi kita bawanya nggak ada kesulitan. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi kalau mungkin tadi sepanjang kita ngetes ada suara-suara titit, itu suara dari blind spot monitoringnya. Ya teman-teman, itu tadi rasa berkendara singkat dengan Mitsubishi X-Force. Ini banyak fitur di head unitnya sih. Orang boleh bilang gimmick, tapi ketika saya coba tadi itu menyenangkan sekali sih. Kalian bisa mantau mobil kalian, akselerasi berapa keras, tenaganya berapa, kemudian baterainya levelnya seperti apa kehematannya, cara mengemudi kalian. Itu bisa kalian pantau semua sih. Untuk suspensi juga cukup enak, tarikan juga enak. Respon dari CVT-nya memang kurang natural, tapi saya nggak merasa lemot. Selalu tenaganya tuh ngisi setiap saat, meskipun ya tenaganya nggak bisa dibilang besar-besar banget, tapi masih cukup oke lah. Jadi mobil ini masih cukup oke buat kalian bawa jalan-jalan sehari-hari. Kalian mau plesir keluar kota, ataupun kalian bawa di jalan yang sempit juga pengendaliannya masih oke. Apalagi dia sudah dilengkapi dengan Activia Control yang menjamin kestabilan mobil ini tetap terjaga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Kita mohon dukungannya. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa tekan jempol ke atas, jangan lupa subscribe channel kita, follow semua sosial media kita, share video kita sebanyak-banyaknya, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.